ketika pasien itu terkena COVID kemudian dirawat dengan gambaran radang paru akut, sesak napas, ya harus dipasang ventilator. Itu tidak hanya ketemu virus COVID, tetapi banyak virus atau bakteri lainnya. Disebutnya koinfeksi, artinya infeksinya terjadi bersamaan. Makasih ya udah mau di sini. Saya tadi belum memperkenalkan, ini Dokter Nastiti ini adik kelas sebetulnya ya, tapi sebetulnya termasuk dokter anak favorit saya nih. Di mana tempat saya bertanya, khususnya tentang paru. Iya dong. Karena itu kita undang di sini tuh supaya bisa memberikan pencerahan pada ibu-ibu yang banyak lagi galau ya. Galaunya karena mungkin karena sekarang kan ada COVID yang lagi naik. Kita pengen ngobrol santai aja nih Dokter Nastiti ya. Dokter Nastiti, saya mau bertanya nih ya. Kalau dulu ya terasa saya nggak tahu salah apa enggak ya. Dulu itu kayaknya kasus anak nggak sebanyak yang sekarang. Apakah begitu atau sama aja sebenarnya sih COVID yang sekarang ini? Silakan Dokter Nastiti. Sebelum kita bicara Omikron ya. Oke. Silakan Jadi, Dokter Nastiti. kalau dibandingkan dari mulai awal pandemi sampai kemudian sampai terakhir, sebetulnya ketika sudah akhir 2021 memang ada perubahan tren epidemiologis. Kalau dulu awal-awal itu persentase anaknya kecil, di bawah 5%. Waktu itu anak itu tidak boleh keluar rumah, yang keluar rumah itu terpaksanya mungkin orang dewasa. Kemudian anak-anak disuruh PJJ dan online semua. Jadi persentase anak sangat kecil. Lalu seiring dengan perjalanan waktu, kemudian ada diperkenalkan vaksin, kemudian anak-anak mulai sekolah. Nah, setelah peaknya yang bulan Juli, bulan Oktober, itu sebetulnya persentase anaknya itu udah mulai naik. Kalau di awal 45% itu di 2021 yang Agustus, September, Oktober itu sudah 13% persentase. Oh, setelah vaksinasi justru ya, bukan vaksinasi remaja ya? Orang dewasa sudah mulai divaksinasi, kemudian anak sekolah gitu. Jadi kemudian persentase anaknya merangkak naik gitu. Nah itu tadi orang dewasa kan dikejar-kejar untuk vaksinasi, sementara untuk anak pada saat itu belum ada kebijakan vaksinasi ya Dokter Tiwi gitu. Oke. Sekarang beda lagi. Gimana tuh? Fenomena yang ditemukan di rumah sakit. Kalau saya sejak awal pandemi kan mengikuti perkembangan ya, kalau di rumah sakit tuh biasanya sampai sebelum era yang sekarang ini biasanya orang dewasa lebih banyak yang dirawat daripada anak. Tapi saat ini kurang lebih itu sama jumlahnya antara anak dan dewasa, dan di beberapa rumah sakit teman-teman melaporkan sekarang jadi lebih banyak anak daripada dewasa. Berarti memang vaksinasi kita kan sudah baik ya untuk yang dewasa, tinggal untuk anak belum semua gitu. Iya. Oh, jadi memang perasaan saya kok kayaknya dulu sih sedikit ya, sekarang kok jadi kayaknya banyak anak gitu ya. Betul. Nah, sekarang kalau memang naik ya. Jadi karena sekolah juga ya, di samping karena vaksinasi pada dewasa hampir udah tinggi gitu ya, sehingga dewasa juga atau orang tua juga udah mulai bawa-bawa anak keluar gitu ya. Betul. Nah kalau pada bayi ya Dokter Nastiti, kita kan karena bekerja di rumah sakit ibu dan anak, di mana bayi itu banyak menjadi klien kita gitu ya. Kok kayaknya sekarang, dulu itu kita jarang lihat bayi yang bergejala gitu ya. Ini kemarin dilaporin tuh sama teman Dokter Dimple, 1,5 bulan bayinya males nyusu gitu. Dulu itu kayaknya kita nggak punya yang seperti itu gitu ya. Memang sih belum banyak sekali, tapi kok mulai ada 2 bulan gitu ya. Kalau dulu itu ibunya terdiagnosis duluan, bayinya masih tenang-tenang gitu. Kalau sekarang kok dia bergejala gitu. Apakah perbedaan ini karena adanya Omikron itu atau karena apa, Dokter Nastiti? Silakan Dokter Nastiti. Ya,
Ya, akhirnya kita terpaksa ngomong Omikron ya, Dr. Tiwi ya. Iya, pasti harus Belum ngomong ke sana. ditahan-tahan ya. Belum ditahan-tahan. Silakan. Ya, jadi memang sekarang ini pemeriksaan sequencing kan banyak dikerjakan, meskipun kalau di Indonesia keterbatasannya masih banyak. Jadi ada laporan ketika dilakukan sequencing itu 70% Omikron. Kemudian sekarang update yang terakhir itu yang diperiksa sequencingnya itu memang sebagian besar memang Omikron. 2000 kasusnya yang Omikron itu yang di sequencing. Tentu banyak yang tidak di sequencing. Nah, memang pemetaan gambaran klinis Omikron ini belum sepenuhnya kita dapatkan ya, karena kan memang baru. Akan tetapi laporan-laporan awal yang dilaporkan memang untuk Omikron ini salah satu kekhasannya adalah dia memang gejala diare itu, gejala saluran pencernaan itu lebih menonjol dibandingkan Omikron sebelumnya. Jadi kalau dulu itu demam, kemudian agesia, anosmia agesia itu tidak terkait dengan Omikron menurut laporan. Yang banyak terkait dengan Omikron itu demam, sakit tenggorokan, sama untuk anak itu laporan di Afrika Selatan itu diarenya tuh sampai pada 20%. Artinya apa? Artinya kalau ada anak yang demam, kemudian ada gejala mencret, tidak ada gejala pernafasan, belum tentu bukan COVID. Bukan COVID, oke. Jika apalagi ada kontak begitu. Oke. Kalau ini saya juga mau bertanya ini ya, karena kan kalau pemeriksaan Omikron itu, kalau COVID kan bisa ya dengan PCR yang ada di kita sekarang. Ini dari dokter patologi ya, benar nggak sih kalau Omikron itu tanda-tandanya CT value-nya rendah gitu, artinya sangat infectious. Jadi memang sekarang kan CT value itu 17 ya, dulu itu jarang begitu, 18, kalau anak dulu 25 gitu, pokoknya bagus-bagus lah. Sekarang itu kecil-kecil gitu. Tapi ada yang klinisnya baik, tapi ada juga yang demam, batuk gitu. Seperti itu atau memang kita harus spesifik periksa sequencingnya untuk Omikron gitu, Dokter Nastiti? Silakan. Nah, mungkin kita mesti pahami dulu CT value itu apa. Iya, silakan Dokter Nastiti. Ya, CT value itu adalah berapa besaran kekuatan yang harus dihasilkan supaya partikel virusnya itu bisa terbaca oleh mesin PCR. Artinya kalau partikelnya, kan namanya cycle threshold. Nah, kalau partikelnya sedikit, maka dia memerlukan penguatan atau amplifikasi yang putarannya lebih banyak untuk bisa terbaca oleh mesin. Makin banyak putaran, makin CT-nya berarti partikelnya makin sedikit. Tetapi jumlah partikel virus yang banyak, kalau diambil dari swab itu sudah banyak partikel virusnya, maka hanya sedikit saja putaran mesinnya untuk bisa terbaca di mesin. Sehingga CT value yang rendah itu menggambarkan partikel virusnya yang cukup banyak, sedangkan CT value yang tinggi, partikel virusnya itu sedikit. Nah, tapi ini tidak terkait dengan variannya, Dr. Tiwi. Hanya saja dari segi untuk sequencing, memang dia memerlukan jumlah partikel virus yang cukup banyak, sehingga disyaratkan kalau misalnya mau sequencing harus yang CT value-nya yang rendah, artinya yang jumlah partikel virusnya cukup banyak untuk bisa disequencing. Kalau sudah tinggi di atas 30, partikel virusnya cuma sedikit, itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan sequencing. Itu mungkin maksudnya dari dokter patologi klinik itu seperti itu. Oh gitu, baru paham saya. Ini sebetulnya saya nanti mungkin 5 menit lagi ada Reza Brotowasisto atau Brotowasito yang akan mewakili orang tua, juga dia sebagai jubir. Saya ingin tahu juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah di samping dia mewakili orang tua. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi lanjutan ke Dokter Nastiti ya, karena ini kan Dokter Nastiti jarang main IG live, saya tahu ya, dan ini saya terima kasih banget Dokter Nastiti. Setelah beberapa kali diminta, kemarin ini saya mendapat hadiah. Jadi Dokter Nastiti mau hadir di sini ya, mewakili dokter anak yang tahu persis kondisi gitu ya. Nah, saya ingin bertanya Dokter Nastiti, sekarang kan
vaksinasi pada anak dan remaja itu kan sudah ya, jadi artinya kita sangat berharap bahwa vaksinasi ini bisa mencegah anak jatuh dalam kondisi berat gitu. Walaupun kita lihat kan sebenarnya dari dulu itu jarang sih yang berat ya sebetulnya COVID itu. Nah, apakah ada perubahan tren dulu dan sekarang supaya kita bisa antisipasi atau orang tua bisa lebih hati-hati ya, karena kan saya kemarin ke Bali itu kalau dulu ya waktu awal itu saya nggak lihat penumpang anak-anak ya, kalau yang dulu waktu awal saya nggak lihat sama sekali penumpang anak. Kalau sekarang ini mungkin mereka kayak lebih mungkin udah bosen di Jakarta atau mungkin udah bosen di rumah, itu saya lihat banyak ya. Jadi kalau satu flight itu mungkin sekitar 30-40 anak tuh ada gitu. Nah sekarang saya ingin tahu apakah ada perubahan tren yang sehingga orang tua itu tetap harus hati-hati. Silakan Dokter Nastiti. Ya, sebetulnya untuk anak-anak itu kerentanan itu memang kita dulu lebih, artinya dia kalau kena COVID lebih ringan gitu ya, Dokter Tiwi, dibanding orang dewasa banyak komorbid begitu. Akan tetapi sebetulnya untuk kesempatan dia terinfeksi maupun dia menularkan pun sama. Orang dewasa. Artinya bukan berarti anak-anak dia tidak bakal menularkan. Itu pendapat yang salah karena sudah banyak bukti bahwa pun juga bisa menularkan ke orang dewasa juga anak yang lainnya. Kita tidak boleh ada estimate ya untuk kasus-kasus. Nah, kemudian mengenai vaksinasi sendiri, betul vaksinasi tidak 100% melindungi untuk terkena infeksi COVID. Hanya saja studi yang sudah dilaporkan itu menunjukkan bahwa mereka yang sudah divaksinasi biasanya kalau terkena COVID dia gejala klinisnya lebih ringan dibandingkan dengan yang belum vaksinasi. Sehingga ketika kemarin ada laporan meninggal itu biasanya dilihat kebetulan ini yang belum vaksinasi, atau meninggal ada komorbid, bisa juga diperparah karena penyakit komorbidnya. Jadi memang sebetulnya kalau untuk anak-anak yang belum vaksin kita tetap harus waspada. Oke, Ibu ada Ibu cantik nih, Ibu Dokter Reza. Ya, selamat sore Reza. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih Dokter Nastiti. Saya lagi tanya nih Dokter Nastiti ini yang paling pakar dalam paru anak, khususnya sekarang kita mau ngobrolin COVID, Dokter Reza ya. Reza ini kan anaknya dua ya, anaknya dua ya. Dua, ya. Dua. Yang satu umurnya berapa ya? 6 tahun dan 3 tahun. 6 tahun dan 3 tahun. Tadi kita udah bahas, Reza, bahwa anak itu sekarang, tadi Dokter Nastiti juga udah jelasin, memang saya pikir terasanya lebih banyak, ternyata benar lebih banyak gitu ya. Jadi memang dulu itu kan kayak bayi gitu, jarang kita ketemu bergejala gitu ya. Terus kerasanya itu banyak anak. Nah sekarang Dokter Nastiti tadi sampaikan, laporan dari teman-teman ternyata yang dirawat anak lebih banyak daripada dulu gitu ya Dokter Nastiti ya. Gitu ya. Kemudian kita sedih juga tadi iya sedih banget. Jadi kita ingin berdiskusi nih dengan Reza sebagai wakil dari orang tua gitu ya. Tadi Dokter Nastiti bilang bahwa salah satu tren adalah naik itu COVID pada anak karena anak-anak mulai sekolah, kemudian anak-anak itu kan sebagian udah ada yang divaksin, jadi mungkin jadi lebih keluar-keluar gitu ya. Nah, saya ingin bertanya tadi setelah dengan Dokter Nastiti, nanti mungkin Dokter Nastiti nyambung lagi atau menguatkan lagi statement-statement yang akan keluar dari Reza. Kalau Reza sebagai orang tua nih ya, dari dua anak, 6 tahun dan 3 tahun, itu terasanya sebagai orang tua itu dengan kebijakan sekolah tatap muka yang baru sebentar sekarang online itu, apa yang dirasakan dan apa perbedaannya gitu ya? Jadi apakah merasa lebih orang tua online lebih bagus gitu, atau pengennya cepet-cepet aja sekolah anak-anak? Kan sekarang orang tua itu juga yang nge-push pemerintah, jadi sehingga ya udah sekolah aja deh gitu ya. Silakan Reza. Iya. Oke, sebenarnya kalau saya sih ngelihatnya lebih ke yang paling penting kan kita mau semuanya berjalan baik ya. Kita maunya sehat, kita mau anak-anak juga pintar, semuanya berjalan baik gitu ya. Jadi kalau bisa sih diselaraskan aja. Jadi kalau misalnya kita memang over ketakutan, seperti kemarin kondisinya sebenarnya cukup terkendali gitu ya Indonesia ya, terus kita nggak tetap saya ketakutan, saya nggak mau anak saya keluar rumah, kan ada yang begitu juga ya. Pokoknya saya mau di rumah terus gini.
offline terus gitu. Tentu kita juga jadi nggak logis ya menghadapi apa sih yang sebenarnya ada di depan mata gitu kan. Nah, tapi kalau makin ke sini kita ngelihat juga, oh ternyata terjadi penaikan kasus dengan adanya Omikron yang lebih menular, lebih mudah gitu ya. Tampaknya juga kita harus ngelihat juga nih, kapan sih kita harus Ngerem juga lagi ya. kita bolehin anak Ngerem. gitu. Nah, kapan sih kita harus ngerem gitu. Jadi kalau misalnya ada ternyata di sekolah udah jelas-jelas nih, ada yang ini ada pengalaman juga sih, udah jelas-jelas ada yang Ya, oh silakan. ternyata positif gitu ya anaknya gitu, ketularan karena dari orang tuanya yang pergi-pergi gitu kan. Terus anaknya nggak bergejala nih, tapi kan dia masuk ke sekolah gitu ya, tapi orang tua yang lain tetap nggak apa-apa kan anaknya nggak bergejala dan nggak nularin, udah tes semua gitu, sekarang kita aman. Tapi kan itu jadi warning juga ya buat kita ya dok ya. Udah dikasih tahu nih kemungkinan ada di sekitar kita gitu. Jadi mungkin waktunya untuk ngerem dulu. Tapi kalau terlalu ketakutan juga ini terjadi sama anak saya yang kecil, bahwa sekolahnya tuh dari awal sampai sekarang, awal pandemi sampai sekarang belum masuk, belum pernah tatap muka. Jadi kendala yang saya rasain adalah emang ini anak nggak dapat pelajaran seperti seharusnya. Dan bahkan ketika dia lagi Zoom, meskipun dia ngikutin pelajarannya, tapi dia nggak ngeh itu di sana tuh orang atau bukan, itu tontonan, itu gurunya atau bukan, karena dia masih dari betul 18 bulan kan, 18 bulan sampai sekarang 3 tahun, jadi dia ngerasa itu kayak apa ya, itu gurunya ya, tapi dia nggak pernah ketemu gitu. Jadi kasihan. Unik juga nih, kasihan jadinya yang kecil juga. Unik juga ya. Harusnya mungkin jadi bisa disesuaikan ya. Iya, dilema juga ya buat orang tua ya, karena kan tetap anak harus sekolah, tapi penularnya ada di mana-mana gitu ya. Nah, kalau menurut Dokter Nastiti ya, kalau seperti itu, bagaimana sebenarnya ya kita sebagai profesional kan sering tuh ditanyain sama orang tua ya, dok, bagusnya ini anak saya sekolah atau di rumah aja gitu. Gimana kita menyikapi itu, Dokter Nastiti? Silakan Dokter Nastiti. Ya, terima kasih ya Dokter Tiwi, Dokter Reza. Permasalahan yang dihadapi semua ibu-ibu sekarang ya, seperti itu. Kalimat pertamanya biasanya kalau WA saya, dok saya galau, begitu. Iya. Iya. Sekolah sekarang gitu ya. Iya. Bahwa ada learning loss tadi yang diceritakan Dokter Reza itu betul ya, learning loss karena pasti berbeda tatap muka langsung dengan jarak jauh itu pasti berbeda. Itu sudah banyak didiskusi. Saya juga melihat ada kayak disrupsi sosial ya untuk anak berinteraksi sosial gitu, terutama yang anak 2-3 tahun dia lebih cranky, lebih lingkungan gitu kalau di rumah terus selama 2 tahun. Jadi itu memang diatasi. Nah, sebetulnya PTM itu bisa saja diselenggarakan, hanya saja tanpa termasuk mempersalahkan kebijakan pemerintah, sebetulnya tidak ada urgensi untuk PTM-nya itu harus 100%. Nah, ini 100% yang menjadi masalah, karena ketika kita biarkan anak itu belajar 100%, kondisi sekolah tentu berbeda-beda. Ada sekolah yang misalnya itu kan tempat duduknya rapat, kemudian muridnya lebih padat, lebih crowded gitu. Kemudian mungkin juga belum seperti sekolah-sekolah yang mungkin sudah established. Jadi kita kalau ditanya apakah anak sebaiknya sekolah, kita harus melihat kondisi saat ini, betul kita lihat trennya. Kemudian ada 5S ya, siap, 5 siap. Ya, siap. Coba, anak itu kalau di rumah pakai masker, dia tahannya berapa lama? Nah, artinya di sekolah dia tahannya ya segitu juga. Ketika ada sekolah yang untuk sekolah 6 jam, nah kita bertanya-tanya ini 6 jam, buka maskernya kapan, berapa lama, pada saat apa, makan bersama juga. Di siap anak, siap orang tua, siap guru, siap sekolah, dan siap lingkungan. Siap lingkungan ini termasuk parameter transmisi tadi ya, yang kan pemerintah mengupdate dari waktu ke waktu. Kalau trennya lagi meningkat terus ya, hati-hati. Pada intinya begini, kita tidak boleh panik, betul ya, tidak boleh tertahan, tapi juga tetap waspada. Artinya, ketika anak itu dilarang sekolah misalnya, tapi ketika ke mall kemudian dia bebas gitu, nah itu juga nggak sinkron itu ya dok. Nggak sinkron. Dia jangan karena ortunya udah jenuh misalnya. Jenuh. Jadi kita pilih yang penting kalau sekolahnya bisa, misalnya bisa protokol kesehatan,
semua gurunya sudah divaksin, kemudian staff-staff yang ada di sekolah juga sudah divaksin, ditunjukkan oh ini waktu makan. Kalau di luar negeri kan memang ada apa tempat-tempat makan yang dibatasi gitu. Kita yakin keamanan sih boleh sambil terus dipantau. Karena kalau di luar bedanya kita dengan di luar mungkin mereka di sana screeningnya masif ya setelah sekolah tuh sekolah 1 pekan ya screening di swab screening kemudian didapatkan ya yang sebagian di karantina. Seperti itu model-modelnya. Jadi screening dulu nanti masuk lagi periodenya seperti itu. Karena mereka kontinuitas tes. Oke. Kayak di Jadi sekolah saya juga gitu, Dok. Jadi silakan, memang gimana tuh? screening itu wajib sih. Wajib. Jadi kalau memang anaknya mau boleh masuk ke sekolah, dia pokoknya harus bawa tesnya negatif dulu. Baru yang tadinya antigen berubah jadi PCR sekarang. Oh, itu Jadi berapa lama? Setiap minggu. Setiap sekali. minggu. Setiap minggu, hebat Setiap ya. minggu. Terus Ya harus bagus dites. tuh kalau Dan setiap kalau ada minggu. yang positif gitu ya, semua diliburkan dulu, desinfektan, desinfeksi semua gitu ya. Terus make sure semuanya negatif, baru 3 hari kemudian baru sekolah. Tapi gimana dengan gurunya, Dokter Reza? Kalau anaknya mungkin kan orang tuanya yang membiayai ya. Kalau gurunya gimana tuh screeningnya? Bisa nggak dikerjain? Dari sekolah sih. Oh, dari sekolah Bisa, dari ya. sekolah. Dari sekolah. Oke. Dan semuanya juga udah booster ya sekarang. Oke, jadi sebenarnya orang tua dan guru sama-sama saling menjaga gitu ya supaya bisa sekolah. Sebetulnya semua kepengen sekolah sebenarnya kan. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Dokter Nastiti dan mungkin minta pendapat dari wakil orang tua Reza ya. Kalau IDAI itu ya Ikatan Dokter Anak Indonesia kan menghimbau memvaksin anak ya. Kalau yang belum dapat vaksin flu, kalau belum dapat vaksin COVID itu diminta untuk vaksin flu semua. Nah, saya ingin bertanya dengan Dokter Nastiti nih, seberapa kepentingan vaksinasi flu? Ini pasti banyak orang tua mendengar nih, followernya Reza juga banyak bergabung di sini, dan Reza mudah-mudahan juga bisa mendapat insight ya, karena Dokter Nastiti ini kan tahu bener lapangan gitu ya. Seberapa kepentingan vaksin flu ini dalam mencegah atau membuat COVID itu lebih berat gitu, Dokter Nastiti? Silakan Dokter Nastiti. Ya, betul. Jadi pertama untuk vaksinasi COVID-nya sendiri, tolong segera divaksinasi sesuai dengan rekomendasi pemerintah. Artinya sekarang sudah mulai dari 6 tahun ke atas harus dilengkapi. Yang sekarang dijadwalkan untuk booster juga harus segera di booster. Artinya kita mengamankan mereka yang di kelompok usia indikasi vaksin. Nah, bagaimana dengan yang di bawah 6 tahun? Nah, sebetulnya tidak hanya yang di bawah 6 tahun. Ada kelompok-kelompok risiko tinggi. Termasuk balita termasuk diantaranya. Tentu 6 tahun beda tipis dengan balita. Nah, melengkapi imunisasi yang dianjurkan DAI atau pemerintah, terutama terutama imunisasi yang terkait dengan penyakit pneumonia atau radang paru akut. Jadi beberapa vaksinasi yang memang terkait erat dengan pneumonia atau radang paru akut, karena kita tahu banyak kasus COVID yang severity-nya atau kematiannya disebabkan oleh tidak teratasinya radang parunya. Apa saja imunisasi terkait pneumonia itu? Yang pertama DPT, itu sudah ada. Kemudian HIV, ya. Kemudian pneumococcus vaccination, Streptococcus pneumoniae itu banyak bikin pneumonia. Lalu campak juga harus dilengkapi. Satu lagi tadi yang disebut Dokter Tiwi, vaksinasi influenza. Kenapa? Di studi tentang COVID itu banyak menemukan bahwa ketika pasien itu terkena COVID kemudian dirawat dengan gambaran radang paru akut, sesak napas, ya harus dipasang ventilator, itu tidak hanya ketemu virus COVID, tetapi banyak virus atau bakteri lainnya, disebutnya koinfeksi, artinya infeksinya terjadi bersamaan. Apa saja? Di antaranya kuman pneumococcus yang tadi bisa dideteksi dengan vaksin pneumokokal, juga virus influenza yang bisa dicegah dengan vaksinasi influenza. Jadi ini vaksin-vaksin yang sangat penting, dan dari awal pandemi pun semua badan dunia termasuk WHO, CDC itu merekomendasikan tolong dilengkapi vaksinasi pneumococcus, HIV, DPT supaya kalau terkena COVID tidak menjadi lebih berat karena koinfeksinya sudah
dicegah oleh imunisasi yang lengkap tadi. Begitu. Vaksinasi flu itu tidak hanya balita ya, tapi orang tua ya, geriatri, kemudian health worker itu juga terindikasi untuk vaksinasi flu karena memang mereka yang resiko tinggi untuk terpapar. Begitu. Oke, terima kasih Dokter Nastiti. Saya sebelum ke Reza ya berpendapat tentang vaksin itu, saya mau menegaskan kembali sama Dokter Nastiti. Jadi kalau sudah divaksinasi COVID ya, anak atau remaja atau siapapun, itu apakah masih harus divaksinasi flu? Karena vaksinasi flu ini kan sebetulnya punya kekhasan ya, dia mutasi gitu ya, sehingga banyak sekali orang tua yang kayak ragu-ragu kalau udah divaksinasi vaksinasi COVID kayaknya flu nggak usah. Silakan Dokter Nastiti ditegaskan kembali, silakan. Nah, kalau vaksinasi flu itu memang terindikasi kuat pada yang mereka risiko tinggi. Baik ada maupun tidak ada COVID, apalagi ada COVID, supaya tidak terjadi koinfeksi. Siapa saja risiko tinggi? Pertama balita, kemudian kedua adalah usia tua atau geriatri, ya, dan orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu yang penyakit kronik, penyakit keganasan, leukemia misalnya, atau penyakit ginjal kronik, penyakit jantung kronik, itu meskipun sudah tidak balita juga indikasi untuk vaksinasi. Karena kalau dia terinfeksi influenza bisa menjadi berat dan bisa mengancam jiwa. Kalau di usia seperti dewasa, dia bugar, tidak punya penyakit, memang bukan merupakan prioritas utama. Apakah boleh? Boleh. Kita mau ke haji ya, mau umroh kan vaksinasi flu. Karena kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan kerumunan yang mungkin bisa menginfeksi. Demikian. Apakah jelas? Oke. Jelas banget, jelas. Reza, saya ingin tahu sebagai orang tua nih ya. Kan sekarang orang tua juga mulai berani sih ke rumah sakit untuk divaksinasi. Nah, sekarang untuk anak-anak gimana Reza? Silakan. Yang tadi sehubungan yang dijelaskan Dokter Nastiti. Silakan. Oh, kalau dari saya tentu itu yang paling penting ya sebenarnya ya. Justru kita ini kan kena pandemi karena vaksin COVID-19-nya baru muncul belakangan ya. Coba sudah ada dari dulu kan. Jadi kalau ada penyakit menular berbahaya lain yang sudah ada vaksinnya, ya sebenarnya ya manfaatkanlah itu gitu kan. Jangan sampai kita kena, jangan sampai ada wabah. Jadi kalau bisa sih segera vaksinasi, periksa anaknya, dokter Tiwik, dokter Nastiti, semuanya dibawa untuk vaksinasi. Karena paling penting, apalagi kalau tadi dibicarakan vaksin flu, tampaknya varian-varian flu yang baru ini beda ya dengan yang sebelumnya. Isi vaksinnya juga, penularannya juga beda lagi nih sekarang ya. Jadi tampaknya yang kemarin mungkin awal tahun lalu gitu ya, misalnya tahun lalu sudah vaksin, tahun ini harus segera vaksin juga ya, karena setiap tahun harus booster, karena bisa aja jenisnya berbeda kan. Nah jadi jangan khawatir ya, dia memang ini sekarang saya aja lagi flu nih, makanya kemarin saya sempat swab sampai 3 kali untuk make sure ini saya kena nggak. Tapi memang harus hati-hati. Yang lain saya vaksin serumah, saya vaksin nih, vaksin flu, jangan sampai ketularan saya. Iya. Oke. Jadi saya rasa sih kita cukup jelas ya. Jadi apa yang harus diantisipasi, ketakutan orang tua juga tadi Reza udah mengemukakan. Nah Reza ini masih jadi jubir kepresidenan, masih atau belum? Atau udah enggak Reza? Jubir pemerintah, Dok. Jubir pemerintah. Masih enggak? Siap. Masih ya? Sih. Masih. Saya ingin tahu nih sebagai jubir pemerintah, ada nggak strategi dari pemerintah yang dilakukan sehubungan dengan yang sekarang nih? Karena kan memang sebetulnya cukup naik ya, jangan sampai ya, walaupun katanya yang meninggal nggak banyak ya Dokter Nastiti ya? Tidak sebanyak varian Delta. Tidak sebanyak yang bulan Juli ya. Ada, tetapi maksudnya tidak sebanyak yang kemarin Delta. Dokter Reza, saya ingin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat sebagai jubir pemerintah gitu dalam hal Satgas COVID ini. Silakan Dokter Reza. Oke, jadi memang kalau kita melihat kasus Omikron ini meningkat ya di Indonesia, bahwa jumlah orangnya juga makin banyak, pemeriksaan hasil PCR untuk memastikan ini varian Omikron juga harus terus dilakukan. Karena kan ini penularannya juga lebih cepat ya, makanya antisipasi jangan sampai kita mengalami gelombang yang tinggi banget ya. Kalau kita pelajari dari gelombang Omikron di negara lain,
itu bahkan ada negara-negara yang puncaknya itu sampai 3 sampai 6 kali dibandingkan puncaknya waktu dia varian Delta. Nah, makanya kita harus hati-hati nih ya, kalau kita sekarang kasusnya udah 12.000 orang per harinya gitu ya. Nah, kedepannya mungkin berdasarkan hitungan kan bisa meningkat lagi gitu, makanya harus ada remnya. Nah, kalau dari pemerintah sih sebenarnya mereka tetap ya menekankan 3T, menekankan menggencarkan vaksinasi dok, menggencarkan booster juga, karena booster sekarang sudah boleh dilakukan di seluruh kabupaten kota di Indonesia tanpa terkecuali. Hal yang tadinya hanya boleh yang 70% cakupan, sekarang semua. Terus jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan tempat tidur, isolasi juga bertambah, sekarang jadi 120 sampai 130 ribu. Itu, dan obat-obatan juga tersedia semua, lebih dari 20 juta dosis favipiravir gitu ya. Terus juga banyak sih dok, telemedicine juga jalan. Oke. Strateginya gratis, itu ya. Gitu. Oke. Ya, tapi saya apresiasi banget sama pemerintah ya. Jadi begitu kita kena COVID, dikawal tuh, kalau nggak punya uang pun dikirimin gitu. Jadi saya apresiasi banget dengan yang dilakukan pemerintah. Nah, sekarang closing statement dari Dr. Nastiti ya. Ya, mudah-mudahan kita tetap terus bersatu ya, semua pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat semua ya, guru semua ya. Dr. Nastiti sebagai yang terakhir, saya janji tadi 15 menit, ini sekarang udah hampir 30 menit. Ada nggak pesan atau mungkin closing statement dari Dr. Nastiti setelah tadi Reza juga berpesan banyak ya pada semua yang mendengar saat ini. Silakan Dr. Nastiti. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nggak kepanjangan. Pertama adalah kita tidak perlu panik, tetapi juga harus waspada. Dan waspadanya bagaimana? Kita menghindari aktivitas yang memang tidak diperlukan. Tetapi jangan takut untuk melakukan kegiatan yang memang diperlukan. Misalnya membawa anak imunisasi. Kemudian kalau ada yang sakit juga jangan menunda. Karena sekarang bukan hanya demam berdarah juga naik. Nah, jangan sampai terlambat rumah sakit. Saya takut rumah sakit karena dia merawat COVID, lalu nanti datang dalam kondisi demam berdarahnya sudah parah. Jadi tetap 3T, 5M, dan vaksinasi sesuai aturan pemerintah. Oke, wah lengkap banget informasinya sore ini. Terima kasih banyak ya Dr. Nastiti, Reza, terima kasih, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke, dadah. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.